Halo Sobat Basa-Basi, karena saya Alvin Rizal. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama seorang salik kalau di sini dikenal ya. Nanti salik apa itu kita tanya aja. Ya ini dia langsung aja bintang tamunya Nurholis. Apa kabar Nurholis? Alhamdulillah baik, baik sekali. Jadi kita mau ngobrolin tentang ini aja ya, mungkin perjalanannya ya, karena kamu di sini sama teman-teman tuh dikenal sebagai orang yang suka keliling Indonesia dan bersepeda. Nah, ini nanti yang akan kita bahas. Tapi sebelumnya coba kita pengen tahu nih, Kholis itu siapa sih gitu? Oh ya, oke. Perkenalkan, nama saya Nurholis. Saya lahir di Indramayu, Jawa Barat pada tahun 2000 bulan Oktober. Ya mungkin itu saja. Itu saja. Terus saya mulai hijrah ke Jogja 2013. 2013 saya pindah ke Jogja untuk melanjutkan sekolah SMP, MTS ya. di Jogja SMP. MTS. Di Jogja MTS-nya. Oke, kelahiran 2000. Terus di Jogja tahun 2013 sampai sekarang ini ya. Sekarang kuliah ya? Sekarang kuliah. Oke. Itu ide dari siapa ke Jogja itu? Diperintahkan orang tua atau? Enggak. Jadi menurut saya Jogja itu kota yang kental dengan barang-barang klasik. Apa tuh contohnya barang-barang klasik? Yes, sepeda, motor dan lain sebagainya, perabotan. Salah satunya kafe ini kan yang berkesan klasik karena ada di Jogja. Oke. Gitu. Secara visual gitu. Ya, berarti gitu. Sejak kecil suka barang-barang klasik. Suka barang klasik. Kenapa bahkan, itu? Karena bahkan orang dulu, tua atau gimana? Enggak, saya pribadi. Bahkan dulu aku setiap pulang ke rumah itu membawa satu kardus. Itu yang isinya adalah barang-barang vintage semua. Contohnya? Contohnya ya jam beker. Oh. Jam-jam yang masih diputar belum pakai baterai. Oke, dan radio. memang dikoleksi. Di rumah. Di rumah. Terus filatelis itu perangko, koran lama dan lain sebagainya. Bentar, berarti tujuanmu ke Jogja itu bukan untuk sekolah? Bukan untuk sekolah sebenarnya. Berarti untuk klasik ini? Mencari barang antik. Makanya umur aku dulu, berapa waktu itu kok udah kepikiran ngoleksi barang 13 klasik? 13 tahun. 13 tahun? Siapa yang ngajarin? Nggak ada. Keinginan itu muncul karena apa? Muncul karena saya ingin tahu. Ingin tahu barang-barang klasik itu, sejarahnya mungkin. Terutama di kayak clipping ya, kayak koran itu. Oh. Aku di rumah itu punya beberapa koran tahun 70, tahun 65. Hasil arsip sendiri. Bahkan itu ada koran berita kematian Bung Karno, KR. Masih disimpan? Masih. Itu kamu yang nyari atau dikasih orang? Aku yang nyari. Jadi, sengaja nyari koran sengaja itu? nyari. Dulu aku tuh seminggu sekali itu ke pasar Kelidean. Oh, itu waktu di Jogja ya? Waktu di Jogja. Kalau di Indramayu dulu juga gitu, nyari-nyari barang? Oh enggak, karena di sana susah. Oh susah. Susah. Paling ya apa ya, kalau di Indramayu ya gitu-gitu aja mas. Maksudnya susah lah kalau untuk nyari barang klasik karena bukan tempatnya di situ. Oke. Terus ini berarti cerita ke sepeda itu juga termasuk bagian dari situ. Pencarian itu ya? Karena sepeda pertamaku itu buatan Inggris 1928. Itu kamu nyari sendiri? Nyari sendiri. Itu aku dapat di Jogja. Dapat di Indramayu. Itu ceritanya unik juga, aku dapat dari orang cari rumput. Nah, itu aku nggak beli. Pertamanya aku beli sepeda Jengki Ponik itu seharga 150. Terus aku lihat sepeda itu dipakai orang buat cari rumput, aku tuker. Oke, barter ya. Barter. Pak sampean pakai ini ya. Sepedamu langsung mau? Mau lah. Karena lebih bagus sepeda. Oh iya benar. Karena aku nggak lihat bagusnya tapi lihat tahun pembuatan. Klasiknya ya. Itu sepeda buatan Inggris 1928. Kamu langsung tahu atau gimana? Enggak, aku lihat ciri-cirinya. Oh ini buatan Inggris gitu. Tapi aku belum tahu tahunnya pada waktu itu saat aku mendapatkan itu. Tahunnya sepeda ini buatan Inggris, Birmingham Small Army BSA itu. Jadi itu sepeda itu dibawa ke Indonesia pada Perang Dunia Kedua. Oke, itu kamu tahu setelahnya ya.
Jadi, tapi sebelumnya kamu tuh juga lumayan searching, ini ya, lumayan cari-cari gitu ya. Jadi aku punya buku ensiklopedi sepeda Inggris, Jerman, sama Belanda. Oke. Ya. Khusus sepeda itu. Khusus sepeda. Itu sejak kapan kamu punya itu dan ini tadi kan kalau barang-barang antik belum jelas ya ini. Nah, kita masuk ke sepeda aja dulu fokusnya. Sejak kapan sih Kholis tuh kemudian tertarik dengan sepeda, bahkan sepeda yang nggak cuman sepeda-sepedaan 2012 gitu. Mas. 2012 berarti setahun sebelum ke Jogja, ke Jogja ya? Itu 2012 aku mampu beli sepeda itu seharga 150 terus kemudian aku tukar dengan sepeda buatan Inggris itu, kemudian aku ke Jogja. Dengan sepeda itu dibawa dong? Sebelum pertama kali ke Jogja aku nggak bawa sepeda, karena aku niatnya ke Jogja aku beli sepeda di sini. Kan gitu. Disimpan di sana ya yang disimpan. Terus kemudian dalam jangka waktu 3 tahun aku mengumpulkan 6 sepeda dari Jogja. Kamu beli semua? Iya. Itu kan uang jajan, aku nggak pernah jajan cuma buat beli sepeda itu. Oke, orang tuamu tahu nggak? Ya tahu, Mas. Dan memang cerita gitu kalau beli sepeda cerita gitu dan nggak kenapa-kenapa gitu. Nggak kenapa-napa. Atau memang orang tuamu juga pengoleksi barang-barang gitu? Enggak. Bukan pengoleksi sih sebenarnya, kahanan, Mas. Iya tak? Iya. Nggak mampu beli mobil baru, belinya mobil bekas. Tapi anaknya beli sepeda yang ya kayaknya nggak murah-murah juga kan sebenarnya kalau sepeda-sepeda tua. Sebetulnya kalau kita main barang klasik, murah atau mahal itu tergantung yang jual. Benar. Ini maksudnya kesepakatan ya. Asal akadnya jelas, oke ya tetap jadi. Iya, seperti itu. Terus semenjak saya di Jogja 2013 itu kan awalnya saya udah mengenal sepeda itu untuk perjalanan jauh. Benar. Aku mulai perjalanan jauh itu 2013 awal kalau nggak salah, waktu itu ada event di Garut. Jadi aku dari Indramayu ke Garut naik sepeda itu yang seharga 150.000 itu. Aku ke Garut selama 2 hari 2 malam waktu itu. Dari Indramayu ke Garut. Itu memang ada acara? Ada acara sepeda di sana. Itu 7 orang dari Indramayu ke Garut. Itu perjalanan jauh pertama yang aku tempuh ya. 2013. Berarti ya memang lagi awal-awal Jogja ya? Belum. Aku di Jogja 2013 akhir. Oh, berarti sebelum ke Jogja? Iya, sebelum ke Jogja. Kamu sudah ikut acara sepeda jauh itu ya? Nah, dan itu ternyata aku juga sedikit aneh ya. Kenapa? Ya padahal capek. Kita pakai sepeda kemana jarak jauh itu capek. Tapi nyandu, Mas. Bersepedanya? Iya. Oke. Nyandu. Akhirnya kita memiliki rasa semakin ingin lebih jauh lagi dari itu. Sejak acara itu? Sejak acara itu. Oh, berarti dari situ mulanya mungkin ya? Benar. Kemudian Kholis itu, nah ini mungkin jadi ide pertama. Untuk keliling Indonesia kan? Nah ini teman-teman, jadi Kholis ini di usia yang baru 21 tahun, dia nyaris Indonesia ini pernah ya, dari Sabang sampai Merauke. Mungkin ada beberapa pulau yang belum sih, tapi dia itu bersepeda keliling Indonesia. Jadi ini kita tanya dulu aja ini. Pertama kalinya berangkat atau nawa itu keliling Indonesia ini kapan nih? 2013 tadi ya? Sebetulnya aku 2013 itu belum ada keinginan untuk keliling Indonesia, Mas. Karena pada waktu itu pertama saya masih awam terhadap bagaimana menghadapi jalur-jalur atau trek-trek yang ada di Indonesia. Akhirnya pada waktu itu sekitar 2014 atau 2015 aku banyak searching tentang pesepeda-pesepeda jarak jauh yang berasal dari Indonesia. Nah, di situ aku menemukan salah satu figur yang menurut saya cukup cukup menarik lah, menginspirasi untuk kita ikuti. Itu adalah Pak Imo. Jadi beliau itu dulu tahun 90-an itu sudah melanglang buana menggunakan sepeda sampai bahkan ke luar negeri, membelah pegunungan Everest dan lain sebagainya itu menggunakan sepeda. Pak Imo, aku nonton itu YouTube. Orang mana itu? Itu asli dia orang Malang, cuma dia tinggal di Bandung. Ya, dia kerja di Eiger kan. Iya. Nah itu salah satu legend sih, legend sepeda touring Indonesia ya beliau gitu. Nah aku melihat pembicaraan beliau dan lain sebagainya, ternyata aku terinspirasi di situ bahwa orang itu ketika akan memulai perjalanannya menggunakan sepeda itu nggak ujuk-ujuk gitu, nggak tiba-tiba. Nah, iya, maksudnya gitu.
Sekarang apalagi sekarang ini lagi banyak banget orang yang bersepeda, orang touring itu pakai sepeda. Ataupun orang touring tuh lagi banyak lah menggunakan apapun sekarang. Iya. Karena melihat ya mungkin ya ini salah satu alasan ya. Banyak orang-orang yang jalan kemana-kemana itu mereka memiliki teman banyak dan lain sebagainya. Mungkin ada yang menarik dari situ. Makanya sekarang banyak orang yang bepergian touring istilahnya gitu. Tapi di sisi lain saya juga mempercayai bahwa tradisi touring-touring seperti itu tidak akan habis sampai kapanpun gitu. Kenapa ya? Ya karena terus mas menginspirasi orang. Oh gitu ya. Saya terinspirasi oleh Pak Imo ya kan. Nanti suatu saat ada yang terinspirasi dengan saya kan gitu. Nah kalau saya dulu itu setelah melaksanakan perjalanan ke Garut itu saya dari Jogja 2014 itu Jogja ke Indramayu. Jogja ke Indramayu. Iya naik sepeda. Itu kelas 2 MTS SMP itu kelas 2. Itu aku pulang dari Jogja ke Indramayu waktu itu 4 hari. Itu dalam rangka latihan atau gimana itu? Iya salah satunya latihan itu. Salah satunya latihan ya dan menantang diri menantang lah ya. Diri. Coba nih pulang dari Jogja ke Indramayu. Bener. Sepedaan. Dan waktu itu aku cuma punya uang 100.000. 100.000 dan bersepeda. Iya. Dari Jogja sampai Indramayu. Sampai. Selamat. 4 hari. 4 hari. Dan itu uangnya nggak berkurang malah nambah. Loh. Bentar nih, kamu mampir di mana ini kok? Atau jangan-jangan kamu sampai 4 hari itu sehari buat kerja gitu? Oh, enggak. Jadi kan banyak mas ada komunitas. Oh, ketemu di jalan ya? Iya gitu. Walaupun secara tidak langsung kita itu nggak meminta gitu istilahnya. Nah ini menarik ini. Gimana kamu kemudian menemukan jaringan itu? Jadi aku dulu itu paling aktif di Facebook kok sampai sekarang. Oke, dari Facebook ya. Jadi dimanapun aku berada itu pasti pasang status gitu kan, update. Nah dari situlah ada orang yang japri gitu. Nah, ini kenalannya ini punya temen ini lagi, ini dulu lagi, punya gitu. Komunitas atau sempat ikut komunitas? Sempat ikut komunitas di Jogja, di Indramayu aku semua ikut komunitas. Gitu. Komunitas sepeda, touring gitu ya. Touring. Nah di situ aku jadi terbuka lah bahwa sampai dimanapun itu kita nggak akan khawatir lah gitu karena di situ saudara kita lah ya. Bener. Dan kalau menurut saya gini, nah gara-gara 100.000 nambah itu beberapa ya ini sih oknum ya itu ada yang menjadikan itu sebagai ladang usaha gitu. Oh gitu ya. Dan itu aku sering sekali mengkampanyekan itu bahwa ya kalau bisa kita di jalan itu nggak usah ngerepotin orang lain gitu kan. Bagaimanapun kita sudah siap secara fisik dan finansial. Harusnya kan seperti itu wong. Saya itu memulai perjalanan 2019 itu kan saya nabung dari 2016. Oke, 2019 itu perjalanan yang panjang itu ya? Iya, perjalanan panjang. Dari Sabang sampai Merauke itu. Sebelum itu kan aku 2016 awal sebelum menabung untuk ke Sumatera itu aku awal-awal MTS menabung untuk itu cuma 1 tahun sih aku nabung dari 2015 itu aku nabung buat keliling Jawa. Oke, yang 2016. Berarti memang persiapannya lumayan panjang ya. Jadi dan ini bukan cuma biayanya ya, tetap fisik termasuk kan. Jadi kalau kita nuruti prosesnya itu dari mulai antar kota dalam provinsi, kemudian antar kota beda provinsi. Kemudian antar pulau, nah, bisa jadi nanti antar negara kan gitu. Oh iya benar-benar. Nah, kalau untuk saat ini, kalau untuk saat ini kan saya masih di Indonesia saja. Paling beberapa perbatasan negara, cuma kan nggak sampai masuk gitu, cukup sampai perbatasan. Terutama yang perbatasan langsung dengan Indonesia, Papua Nugini, Malaysia gitu kan. Nah jadi seperti itu. Untuk keluar negeri mungkin itu lebih persiapan lebih lama lagi untuk itu. Oke, kita balik lagi ke perjalanan tadi. Pulau pertama yang kamu kunjungin untuk memulai semua ini mana? Bali, Mas. Bali. Start dari Bali ya? Aku ke Bali itu 2018. Oh. Nah, jadi waktu itu aku untuk nabung 3 tahun terus nggak kemana-mana kan nggak betah banget toh. Bener. Nah, jadi aku
ke Bali dulu 2018. Itu liburan kenaikan kelas 3 SMA. Kamu naik ya? Naik. Kalau kamu jalan-jalan terus gitu loh. Walaupun nggak pernah sekolah tapi naik. Tapi maksudnya sekolah lancar. Sekolah gitu kan? lancar. Dan kamu masih tetap bisa touring gitu ya? Dan itu kan aku harus membuat estimasi waktu dengan benar. Iya, perencanaannya harus pas. Jadi gitu. dari aku Jogja Indramayu, dari aku keliling Jawa, itu aku belajar estimasi waktu. Belajar mengetahui seberapa capek aku di kilometer berapa. Estimasinya lah ya. Makanya aku dapat estimasi. Katakanlah aku sehari misal mendapatkan jarak 100 kilo dengan sepeda. Nah, itu aku satu hari bisa 100 kilo menggunakan sepeda. Itu di trek lurus ataupun rolling naik turun ya. Kalau full naik itu nggak bisa. Paling 70 ataupun 40-50 dalam satu hari. Gitu. Jadi itu yang estimasi yang harus diperhitungkan dengan tepat itu adalah kita harus mengetahui di mana trek ini lurus, di mana trek ini naik. Artinya kan selain mempersiapkan fisik, biaya, kamu kan juga mesti mempelajari peta yang akan kamu kunjungi gitu kan. Bahkan aku tuh sempat memikirkan ya para orang-orang touring yang tahun 90-an, tahun 2003 itu kan kalau kita lihat belum ada Google Map, Mas. Iya, benar. Itu gimana? Mereka masih pakai peta manual. Dan melihat peta harus pakai kaca pembesar itu. Dan mungkin bantuan manualnya tanya ke orang-orang sekitar lah ya. Benar. Dan itu gini, aku salutnya sama touring-touring orang dulu itu ilmunya lebih ada itu loh. Jadi gimana tuh ilmunya lebih ada? Maksudnya gini, Mas. Jadi mereka itu kan melintasi beberapa zaman. Benar. Kalau untuk sekarang mungkin orang touring sudah enak. Iya sih. Pelang jalan itu udah hampir seluruh seluruh perempatan ada ya kan. Google Map ada detail. Konflik juga udah agak berkurang kan di Indonesia. Iya, aku pernah diceritain temenku yang touring tahun-tahun 2003 itu. Waktu kerusuhan-kerusuhan. Itu dia ditahan sama GAM di Aceh. Itu ditahan GAM. Tapi ya nggak diapa-apain orang, dia nggak ada niatan apa-apa. Sebenarnya cuma diamankan. Iya, diamankan aja, diinterogasi. Oh, ini penjelajah gitu, silakan. Karena dari dulu itu emang orang ketika berjalan touring lah ya. Itu tujuannya 0 km Indonesia. Iya benar. Di Sabang. Sabang ya. Orang pakai motor apapun, pakai sepeda apapun tujuannya ke Sabang. Nah, kapan kamu nyampe di sana itu? Aku nyampe di Sabang tanggal 30 Juni. 30 Juni 2019. Ya, terus aku mulai jalan menuju arah ke Jawa itu tanggal 1 Juli 2019. Lanjut. Dari Juli, aku berangkat akhir Juni, terus Juli, Agustus aku sampai Padang. September aku di Jambi kalau nggak salah, Oktober aku udah masuk ke Jawa itu. Pada waktu memang itu. sudah banyak sekali ya kalau dihitung sejak 2019. Nah, pertanyaannya mungkin ini. Dari sekian banyak pulau yang pernah kamu kunjungin atau kota yang pernah kamu kunjungin, yang kangenable, yang paling kamu kangenin mana itu? Setiap kota itu memiliki identitasnya masing-masing. Jadi kalau saya kangen dengan pemandangan yang indah, adem dan lain sebagainya, itu ke kota ini. Berarti kalau ada ininya ya. Aku kangen kulineran, kangen makanan yang khas, aku ke kota ini. Kangen orang-orangnya gitu. Mungkin. Dan itu setiap pulau itu memiliki kota yang memiliki identitasnya itu. Setiap pulau. Jadi misal katakanlah untuk Sumatera, aku merasakan yang paling adem, yang paling nyaman itu ya di daerah Samosir, di Danau Toba. Itu kan enak banget tuh, adem gitu kan. Terus bergeser lagi ke daerah Sumatera Barat, itu yang hampir 75% itu adalah wisata alam. Sumatera Barat? Iya, jajaran pegunungan, perbukitan, Bukit Barisan itu kan. Bukit Barisan dari mulai Marapi, Tandike, Singgalang itu kan bukit semua. Iya. Itu Sumatera Barat. Itu alamnya saya kira luar biasa Sumatera Barat. Makanya di situ ada namanya untuk event sepeda itu Tour de Singkara. Apa itu? Tour de Singkara itu yang diadakan oleh pemerintah sana, Sumbar. Itu dia mengeksplor kota Sumbar itu dengan sepeda, tapi sepeda road bike.
sepeda balap. Berarti itu difasilitasi pemerintah gitu. Tapi itu ada ininya, registrasinya mahal dan itu banyak yang ikut itu orang-orang luar negeri. Oh, atau mungkin itu emang khusus profesional atau gimana? Khusus profesional. Oh iya. Khusus profesional. Dan itu kan ada batas waktu finishnya gitu. Dan itu makanya aku senangnya di Sumbar itu aspalnya udah aspal internasional. Wih, aspal internasional itu kayak gimana itu? Jadi ya bukan aspal ecek-ecek lah mas. Ibaratnya kita kedatangan tamu dari Eropa, itu kita nggak malu gitu dengan aspalnya. Sama kayak NTT, walaupun aku belum pernah ke sana. Oh, NTT belum ya? Belum. Ini nanti akan rencana aku habis Lebaran tahun depan mungkin ke NTT. Gitu. Nah itu kan. Oke, ini terakhir kan dengar-dengar perjalananmu itu dari Kalimantan ya ini ya? Dari Kalimantan. Gimana Lis perasaanmu di Kalimantan setelah ya beberapa perjalanan sudah kamu lalui dan yang terakhir ini kamu Kalimantan. Kemarin gimana perasaanmu di sana? Iya, Kalimantan itu kan kenapa aku kemarin gak lewat Kalimantan? Yang pertama itu adalah karena waktu. Waktu tidak cukup kan, jadi nanti dulu lah Kalimantan gitu. Karena terus yang kedua itu dulu aku kurang pede untuk ke Kalimantan ataupun kurang berani gitu. Kenapa? Ya karena mungkin ya orang-orang Jawa mengira Kalimantan itu sangat mengerikan sekali. Nah ini nanti akan saya tanyakan juga. Ya gitu kan, sangat mengerikan sekali dengan apa mungkin ya mitosnya. Iya, dengan mitos ataupun yang masih membekas dengan tragedi Sampit dan lain sebagainya. Dan ternyata ketika saya ke sana tidak ada apa-apa. Gitu. Tidak sengeri yang saya pikirkan. Tidak sengeri yang pernah orang-orang ceritakan lah mungkin ya. Gitu. Cuma ya memang beberapa daerah lah ada yang masih kental dengan adat seperti itu. Yang unik ya. Dan aku justru malah belajar banyak ya. Justru mengingatkan saya pribadi bahwa saya lahir ke dunia ini tidak sendirian kan gitu. Tapi ada makhluk lain selain kita, kan seperti itu, yang tidak terlihat, kan gitu. Justru mengingatkan itu. Kadang kita kan di sini sering menyepelekan, kita nggak tahu. Berarti kamu nggak takut ya? Kamu nggak takut apa-apa ya kayaknya? Ya takut sih tetap ada mas. Apa yang kamu takutkan waktu menempuh perjalanan yang itu kan nyaris rata-rata tempat yang pertama kali kamu kunjungin kan gitu kan? Sebelumnya belum pernah gitu kan? Karena kan belum pernah kan sebelumnya? Belum pernah. Nah itu kan mestilah ada perasaan-perasaan takut, takut dijahatin. Kalau ya jahatin orang sih ada ya, bahkan beberapa kota kan ada yang terkenal dengan seperti itu. Tapi aku kan kalau aku sih percayanya gini, aku berniatan baik, tidak untuk niat apa-apa datang ke situ. Jadi percayaanku itu ya tidak mungkin lah ada orang yang mau menjahati saya kan gitu. Bermodal husnudzon lah ya. Nah disitulah ya walaupun ada beberapa orang yang katakanlah malak lah gitu istilahnya. Karena orang luar itu taunya kan kalau kita berkunjung, misal ya, ada orang berwisata ke Jogja, kan orang taunya orang itu orang kaya mas. Iya. Bener. Padahal bisa, kita nggak tahu ya. Kayak kan? kita nganggep bule-bule itu. Iya. Padahal bisa aja mereka jobless gitu kan. Kan gitu. Makanya. Tapi ada yang pernah menganggapmu kaya gitu ya? Ya kebanyakan orang gitu, padahal kan saya nggak punya uang karena di Pala itu. Karena dari Jawa terus kamu touring itu kayak menghambur-hamburkan. Bener. Dan aku di Kalimantan itu kebanyakan orang kan kalau lihat orang pakai sepeda kan orang nggak punya tuh mas. Kan ya kalau secara dibandingkan dengan dunia sekarang ya. Kita pakai NMAX sama kita pakai sepeda. Ketahuan. Ya mana ketahuan kan mana yang kaya, kecuali sepedanya sepeda Brompton. Dan NMAX-nya NMAX pelat itu. Ya kecuali itu. Itu kan dari sekarang kan ketahuan. Makanya tapi gimana caramu menghadapi misalnya ada yang malak, terus gimana itu? Komunikasimu gimana itu? Lebih ke di mana bumi dipijak di situ yang dijunjung. Oke, kayak gitu. Ya. Dan, kamu sadar kamu datang gitu ya? Iya, dan kita pun tidak selamanya untuk diam kok mas. Orang kita ngelawan kan nggak ada salahnya juga. Itu sebagai dari ikhtiar kita melindungi diri kita kan gitu.
Ya beberapa itu ya ada sedikit pemalakan itu ya saya lawan. Gitu. Dan itu ya nggak, alhamdulillah nggak kena berapa sih, ya cuma 50.000 paling gitu. Ya aku anggap sebagai sedekah lah, istilahnya bayar pajak lah gitu kan. Ya, pernah berteman nggak sama yang memalak ini? Pernah nggak ada enggak. Kejadian yang kemudian setelah habis dipalak nih kemudian enggak sih bisa Mas. berteman? Enggak. Langsung lupa ini aja langsung ya. Lalu aja los ya. gitu ya. Nah di Kalimantan kemarin tempat yang kamu kunjungin cukup lama karena sesuatu ada nggak? Ada Mas. Berapa bulan kemarin di Kalimantan? 70 hari. 70 hari. 2 bulan 10 hari. Ya. 2 bulan 10 hari. Tempat mana yang kamu kunjungi lama atau kamu? Itu ada di Kabupaten Ketapang. Kabupaten Ketapang. Kabupaten Ketapang, tepatnya di Kecamatan Air Upas. Itu ada salah satu kecamatan yang itu sebenarnya perbatasan dengan Kalteng dengan Kalbar. Tapi di situ tidak ada plang perbatasannya. Oh, nggak ada. Karena itu perbatasan yang dalam gitu. Dan itu pun jalan antar provinsinya itu. Ya itu bukan jalan utama sih memang. Cuma kan menghubungkan dari provinsi satu ke provinsi lain. Nah, itu apa namanya? Jalannya nggak ada aspal sama sekali. Apa itu bentuknya? Kalau orang sana nyebutnya latrit. Latrit itu batu bata itu loh Mas, tapi remuk gitu loh. Oh, remukan batu bata. Nah itu pun di sana kan dulunya kecil. Buat mobil, satu mobil. Dulu satu mobil, kemudian ada PT itu jadi diperlebar. Oke. Tapi nggak aspal ya? Nggak aspal, nggak ada yang aspal situ. Ketemu siapa di sana kamu? Di sana ketemu teman SMA dulu di sini. Oh, ada teman SMA di sana? Ada orang sana, dan dia ternyata bos sawit ya kan. Oh iya. Iya, jadi ya sambil numpang hidup, ya toh. Untuk melanjutkan perjalanan kita juga butuh uang. Akhirnya aku ikut bantu-bantu sawit di sana. Sekitar 1 minggu lah. Di sana? Di sana. Sama temanmu ini ya? Dan itu memang apa ya? Kalimantan itu enak kalau buat cari uang. Untuk nyari uang di Kalimantan enak. Tapi kalau buat sekolah ya tetap enak di Jogja. Referensinya lebih banyak Mas. Berarti kenapa kamu balik ke Jogja kalau di sana? Oh, karena kamu nggak nyari uang. Karena aku nggak nyari uang. Oke. Jadi Les gini, setelah perjalananmu kemarin, apa yang kemudian tertanam di dalam hatimu melalui perjalanan dari 2019 sampai hari ini kayak gitu? Kan kamu memutuskan untuk berjalan atau apa ya, bersepeda lah ya, bersepeda keliling Indonesia. Apa yang selama ini sudah kamu dapat dan kamu tanamkan di dalam hati mengenai perjalanan ini? Sebetulnya perjalanan itu sangat mempengaruhi apa yang ada di pribadi kita ya mungkin. Dari pribadi kita yang dulunya egois, kemudian setelah kita berjalan itu kita lebih ke peduli sesama orang lain. Karena kita di jalan itu ada orang yang kita tidak kenal sama sekali tapi mau menolong kita. Orang itu tidak tahu asal-usul kita apa. Itu nggak tahu. Tapi dia menolong dan itu ikhlas. Itu loh. Jadi makanya kadang saya lihat orang touring dimanapun, kapanpun itu ya sebisa saya mampunya ngajak ngopi ya cuma ngajak ngopi. Saya mampunya kasih tempat tidur ya kasih tempat tidur, kasih makan gitu. Karena itu sebagian dari balas budi saya. Dan tidak hanya sebatas di sepeda, semuanya, entah CB, Vespa dan lain sebagainya, orang-orang touring lah. Artinya itu membentuk kondisi yang sekarang. Iya, karena itu sebenarnya kan kita ada di dalam satu fam gitu. Ada dalam satu fam, yaitu fam perjalanan. Benar. Gitu, jadi seperti itu. Ya walaupun ceritanya tetap beda. Iya benar. Ceritanya tetap beda, tapi ada sedikit kesamaan gitu. Sama-sama jalan, sama-sama jauh dari rumah, ya kan? Jadi di situ. Yang kedua itu kita lebih luas memandang sesuatu. Jadi tidak gampang menjas dan lain sebagainya, tidak lalu menjas lebih kendor lah ya. Iya. Orang salah satu tujuanku touring kan itu mematahkan
yang ada di dalam pikiranku sendiri, asumsi-asumsi. Dulu sebelum saya touring, saya berasumsi bahwa orang orang-orang Sumatera Utara itu keras gitu kan, dalam bahasa dan lain sebagainya. Saya asumsi saya seperti itu. Tapi ketika saya ke sana, baik kok, gitu. Wong keras itu kan sebagian dari identitas tradisi daerah juga. Kan seperti itu, identitas daerah. Keras itu kan belum tentu negatif. Ya. Keras itu belum tentu begal, keras itu belum tentu nyolong kan itu gitu. Cara saja. Nah, itu kan sebetulnya cuma kultur saja. Karena mungkin saya terbiasa dengan kultur Jogja yang santai, slow dan lain sebagainya. Ketika aku lihat seperti itu, kaget. Agak kaget lah ya. Gitu. Wah, kok ini mah ribet tuh ini. Padahal mobil biasa. Tapi kemudian bisa menyesuaikan, adaptasi. Nah, kemampuan adaptasi itu yang menjadi penting. Makanya orang bingung kan, saya kok di mana saja langsung akrab dengan orang. Nah, itu salah satu keistimewaan itu. Ya. Nggak semua orang bisa. Ya karena saya sering berjalan itu. Benar-benar. Itu mempengaruhi. Makanya aku kalau ketemu orang pertama, yang aku tanya itu adalah asalnya. Kemudian aku membicarakan tentang daerah itu. Oke. Yang aku tahu ya kita sharing, yang aku belum tahu aku banyak tanya, banyak mencari info. Oke. Gitu. Terakhir nih, Lis. Saran atau nasihat buat teman-teman yang nantinya itu ngikutin kamu nih bersepeda dengan jarak yang nggak cuman antar kota tapi udah ke pulau-pulau kayak gitu, apa itu? Saran buat mereka lah. Kalau saran saya itu tadi Mas, berproses. Sebetulnya tidak ada orang yang melakukan perjalanan itu secara tiba-tiba. Nggak ada yang instan lah ya? Nggak ada yang instan. Jadi beberapa pengalaman teman-teman yang melakukan perjalanan itu secara instan, ujuk-ujuk dia mau kemana itu kan berakibatnya fatal. Iya, benar. Fatal secara fisik, fatal secara finansial mungkin, gitu kan. Ketika orang itu tidak mau bekerja ataupun gimana, itu kan fatal. Iya, malah jadi nggak menyenangkan. Tidak menyenangkan dan merepotkan orang lain. Itu yang paling harus dihindari. Harus dihindari. Jadi bagaimanapun. Berarti jangan merepotkan orang lain. Karena itu nanti berimbasnya kepada semua, Mas. Benar. Dari oknum ya kan, berimbasnya kepada semua orang touring. Iya. Ya kan, beranggapan berasumsi jelek kan gitu. Wah, orang touring nih suka persiapan. Suka minta-minta ini. Nah, jadinya kan jelek. Padahal itu oknum. Kan gitu. Jadi seperti itu. Bentar, ini sebelum jadi itu sarannya ya. Sarannya berproses aja. Ini ada titipan pertanyaan. Menurut Kholis sekarang ini, jenis sepeda apa yang paling oke kalau bahasanya sih yang paling kuat imannya itu? Buat touring gitu. Iya ya, yang paling kokoh lah mungkin. Kalau saya lebih percaya ke barang-barang zaman dulu ya. Oh, produk-produk zaman dulu. Produk zaman dulu. Apa bisa sebutin nggak? Jenisnya mungkin atau? Kalau untuk touring itu paling nyaman pakai Federal, Mas. Federal kan banyak jenis ya. Ada Federal, Kuwahara. Terus banyak lain-lain lagi lah, banyak sepeda-sepeda luar yang sejenis dengan Federal gitu. Tapi untuk yang murah dan terjangkau itu ya untuk Indonesia Federal itu. Federal ya. Itu sangat kokoh dan bahannya besi. Orang mikirnya kan kalau bahan besi berat, ya emang sedikit berat sih dibandingkan kokoh ya. Iya, dibandingkan alloy ataupun karbon. Tapi untuk jarak jauh itu paling nyaman besi. Dan itu dipakai Kholis juga. Iya. Kalau besi kan di mana-mana ada tukang las. Iya. Ya kan? Nggak mungkin kita nyari las titanium, nyari las karbon. Malah susah kan gitu. Oke, itu teman-teman obrolan singkat kami dengan Kholis. Teman-teman yang mau nyapa Kholis itu ada di Facebooknya ada ya, aktif ya, Instagram juga aktif. Jadi yang mau tanya-tanya, misalnya ada pertanyaan yang belum tersampaikan tadi, teman-teman bisa langsung ke Kholisnya. Atau temuin di Jogja mungkin ya, kalau ini sementara belum ada rencana ini ya. Aku kuliah dulu, Mas. Kuliah dulu. Meskipun pandemi nggak apa. Baik teman-teman, itu saja yang bisa kami sampaikan ya. Ini obrolan, semoga ada manfaat yang bisa diambil. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat menikmati hari Sobat Basa Basi.